Ratusan pendukung Persib Bandung memadati sekretariat Viking untuk mendapat tiket nonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ratusan bobotoh atau pendukung Persib Bandung memadati sekretariat Viking di Stadion Sidolik Kota Bandung sejak pagi tadi. Beberapa bobotoh harus menyerahkan kartu identitas untuk berangkat bersama-sama. Menurut koordinator Viking, jumlah bobotoh yang mendaftar mencapai 5.000 orang. Pendaftaran dibuka hingga Sabtu besok. Rencananya rombongan bobotoh berangkat ke Stadion GBK Jakarta hari Minggu dengan pengawalan ketat kepolisian. Masih buka sampai besok malam kayaknya. Untuk kemarin sendiri udah berapa yang kedatang? Udah hampir ada 100 lah kalau seluruh pemesanan tiket sama distrik sama yang di sini hampir 100 lebih ada. Seorang? 100 bis. Ya. Hari kelima pencarian helikopter. Bandung fokus mematangkan taktik dan strategi untuk menghadapi Sriwijaya FC di final Piala Presiden 2015 dan untuk memotivasi para pemain Persib, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjanjikan bonus 500 juta rupiah. Wow. Ya, ini jika mampu menjuarai Piala Presiden. Sementara itu para supporter Persib Bandung rela berdesakan mengantri tiket pertandingan meski laga baru akan digelar 18 Oktober mendatang. Persib Bandung terus mematangkan taktik dan strategi jelang menghadapi Sriwijaya FC di final Piala Presiden Minggu mendatang. Dipimpin langsung oleh pelatih Jajang Nurjaman di lapangan Sesko TNI Angkatan Darat Kamis pagi, seluruh pemain Maung Bandung berlatih serius demi mengimbangi permainan Sriwijaya yang akan mengandalkan duet Papua Titus Bonai dan Patrick Wanggai. Persib pun mengaku waspada pada kekuatan Laskar Wongkito sekaligus memastikan tidak trauma bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka memiliki kekuatan di sayap, ada Cibo sama ada Musafri. Itu pemain yang cukup membahayakan dan harus kita waspadai. Sementara skuad Persib Bandung mendapat tambahan motivasi dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang menjanjikan bonus sebesar 500 juta rupiah jika mampu menjuarai Piala Presiden 2015. Dana tersebut bukan dari pemerintah Kota Bandung. Laga final Piala Presiden 2015 hanya tinggal menunggu waktu. Walaupun tiket belum diberikan oleh pihak Mahaka Sport, para supporter seperti bobotoh mulai mengantre untuk mendaftar agar bisa mendapatkan tiket menonton langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Para bobotoh terlihat sangat antusias untuk berangkat ke Jakarta, mendukung tim kesayangannya Maung Bandung saat berhadapan dengan Sriwijaya FC. Berharap pengamanan seaman mungkin, semoga kedepannya tidak ada masalah. Sementara pihak Polda Jabar memastikan turut serta dalam pengamanan Piala Presiden 2015 dengan mengerahkan 5.000 personil yang akan dibantu oleh personil TNI untuk mengawal bobotoh yang akan menuju Jakarta. Ini hanya mengamankan supaya benar-benar para bobotoh supporter pendukung daripada Persib ini sampai ke tujuannya dia dengan selamat dan kembali juga dengan selamat. Segala persiapan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Mahaka Sport demi kelancaran laga final nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. 99% siap menghadapi Persib Bandung di final Piala Presiden 2015. Penyerang andalan Sriwijaya Titus Bonai pun berpeluang tampil di final setelah cederanya berlangsung pulih. Sriwijaya FC memilih menetap di Solo, Jawa Tengah untuk mempersiapkan diri jelang laga final Piala Presiden melawan Persib Bandung Minggu mendatang. Usai memimpin latihan di Stadion Manahan, pelatih Sriwijaya FC, Benny Dolo memastikan 99% skuadnya siap bertempur di laga final. Ya, antisipasi kemampuan mereka, minimais mereka punya kekuatan, optimalkan kita punya kekuatan. Bendol pun memastikan cedera salah satu pilarnya di lini depan yaitu Titus Bonai mulai berangsur pulih dan berpeluang tampil kontra Persib. Kemenangan atas tim kuat Arema Kronus di babak semifinal menjadi alasan kuat optimisme Sriwijaya mampu melibas Maung Bandung di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Perkara kasus pembunuhan Angelin dengan dua terdakwa, Magrit Megawe dan Agustai Handamai, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar pada Kamis 15 Oktober kemarin.
Dua berkas ini diserahkan oleh Kasipidum Kejari Denpasar Ketut Mahagung ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan. Pelimpahan berkas ini diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya akan dibentuk tim majelis serta penentuan jadwal sidang. Ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, junto, pasal pembunuhan dan kekerasan pada anak-anak. Sementara Agus Taihandamai, pembantu Margaret, juga didakwa dengan pasal pembunuhan dan turut serta menyembunyikan jenazah Angelin. Sidang perdana kasus ini rencananya akan digelar pekan depan dengan agenda pembacaan dakwaan. Semua sesuai dengan BAP. Kok bisa sampai diperpanjang itu apa yang perlu diperpanjang? Ya, dakwaan kan harus disempurnakan. Berarti ya, itu ada penyempurnaan ya? Iya, memang kan kita mau di persidangan, kita mau buktikan bahwa BAP sudah sesuai dengan BAP. Polisi telah menetapkan seorang pria bernama Heri Kurniawan sebagai tersangka dari pembunuh ibu dan anak di Cakung, Jakarta Timur. Pembunuhan dilakukan karena tersangka kepergok saat akan merampok. Itu kamu kenal sama korban itu? Udah di KM juga. Berapa lama KM itu? 2 hari. Apa yang mau diambil di sana? Randanya apa yang mau perkirakan ada di situ? Yang mau dari rumah, handphone, itu di dalam. Itu dari kamar? Kamar. Keluar ya? Keluar ya. Apa itu? Paling. Ya? Kayak Iya, kamu nggak gitu kali? Nyari ya? Nyari gimana? Ya, mereka nggak ada barang sih, saya lihat dari dapur aja. Jalan aja. Pisau ada di mana? Dapur. Kamu masuk, hah? Rumah mama. Ke sini masuk. Kasih tahu rumahnya nggak apa-apa. Tersangka merupakan pelaku tunggal dari pembunuhan Dayu Priyambarita dan anaknya Yuel Emmanuel yang berusia 5 tahun pada pekan lalu. Pelaku membunuh korban karena kepergok saat akan merampok. Tersangka seorang residivis kasus narkoba. Dan berdasarkan tes urin, tersangka terbukti positif mengonsumsi narkoba. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti, tersangka melakukan perampokan setelah mengonsumsi narkoba dan motif pembunuhan murni atas dasar perampokan. Baik pelaku dan korban juga tidak saling kenal. Tersangka ditangkap di pabrik baja di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis pagi. apa itu? Pohon pisang itu. Ini dengan press release tersebut kami tegaskan bahwa ini motifnya adalah pencurian dengan kekerasan atau bahasa umumnya adalah perampokan. Ya, jadi rumor yang berkembang oleh sebab-sebab lain kami tidak pernah mengeluarkan statement apapun dan boleh dicek rekodnya, itu bukan dari kami. Penetapan Heri sebagai tersangka akhirnya mengakhiri teka-teki pembunuhan ibu dan anak yang berusia 5 tahun di Cakung pada Kamis 8 Oktober yang lalu. Heri adalah tetangga korban yang tinggal tepat di belakang rumah korban. Kasus pembunuhan ini bermula ketika Heru Pujo Laksono menemukan istrinya, Dayu, dan anaknya yang berusia 5 tahun, Yuel, tewas akibat luka tusukan senjata tajam di dalam rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kedua korban ditemukan tergeletak di bagian kamar utama sekitar pukul 6 sore ketika Heru pulang kerja. Polisi kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dari pemeriksaan diketahui korban mengalami luka pada bagian leher, punggung, dan dada. Sementara anak korban memiliki luka terbuka di bagian leher. Polisi juga melakukan olah TKP dan menerjunkan anjing pelacak untuk mengendus jejak pelaku. Beberapa saksi juga dimintai keterangan, termasuk suami korban, Heru Pujo Laksono. Total ada 20 orang dari lingkungan tempat tinggal korban yang dimintai keterangan sebagai saksi. Pada Minggu 11 Oktober, Kapolda Metro Jaya membentuk Satgas Khusus bersama dengan Polres Jakarta Timur dan Polsek Cakung untuk menangani kasus ini. Satgas dibentuk untuk membongkar motif pembunuhan dan mengungkap dugaan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan. Penyelidikan polisi akhirnya mengerucut pada sosok Heri, seorang tetangga yang tinggal tepat di belakang rumah korban. Heri yang sehari-hari bekerja di pabrik besi di kawasan Cakung ini dibawa oleh tim Buser Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Oktober kemarin atau 1 pekan pasca penemuan korban. Pada Kamis malam kemarin, Heri sempat menjalani prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Setelah menjalani prarekonstruksi, ia kemudian dibawa kembali untuk diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan awal menyiratkan motif pembunuhan bukanlah perampokan, melainkan terkait amarah yang disebabkan oleh dendam. Meski demikian,
polisi masih terus mendalami motif pembunuhan ini. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi sidang perdana kasus pembunuhan Angelin siap digelar pekan depan. Berkas perkara dengan tersangka Margaret Megawe dan Agustinus Tai Handamai telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Berkas kedua tersangka pembunuhan Angelin telah diserahkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Denpasar kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Pak Ketua ya? Saat ini berkas telah diterima Panitera Tindak Pidana Umum dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditindaklanjuti dengan penetapan tim majelis hakim. Sidang perdana kasus pembunuhan Angelin dengan agenda pembacaan dakwaan rencananya akan digelar pada pekan depan. Kemarin kan di tingkat penyidikan, mungkin hari ini beliau akan pelajari berkasnya. Besok insya Allah sudah bisa ditunjuk majelis yang akan menyidangkan dua berkas perkara itu. Untuk jadwalnya kira-kira berapa lama bisa diketahui, Pak? Jadwal sidang? Jadwal sidang lazimnya kalau ada perkara masuk itu seminggu sejak penyerahan, sejak berkas itu sampai ke majelisnya. Drama pencarian anak berusia 8 tahun asal Denpasar, Bali, Angelin dimulai pada 16 Mei 2015 saat keluarga menyatakan Angelin hilang hingga ramai di media sosial. Hingga ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, dinyatakan sebagai tersangka, motif dibalik pembunuhan siswi sekolah dasar tersebut hingga kini belum terungkap. Angelin dinyatakan hilang pada 16 Mei 2015 saat main di depan rumahnya di Jalan Sedap Malam Sanur, Denpasar, Bali. Angelin tidak pulang ke rumah selama 3 hari sehingga keluarga menyatakannya hilang. Keluarga memposting berita hilangnya Angelin ke media sosial yang kemudian menjadi viral dan beberapa kali menjadi topik pembicaraan di media sosial. Angelin adalah anak angkat pasangan Margaret Megawe dan suaminya, seorang ekspatriat yang meninggal dunia 3 tahun lalu. Angelin diadopsi sejak berumur 3 hari dari kedua orang tuanya yang memiliki masalah finansial. Sejumlah menteri yang tergerak dengan kisah Angelin bahkan sempat mendatangi kediaman Angelin untuk menunjukkan rasa simpatinya. Namun kedatangan mereka ditolak oleh pemilik rumah dan tidak ditemui oleh orang tua angkat Angelin. Pada 10 Juni 2015 saat polisi melakukan pemeriksaan ulang di kediaman Angelin, polisi menemukan jenazah Angelin dikubur di pekarangan rumah. Di hari yang sama, polisi menetapkan satu tersangka yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Angelin, yaitu Agustai Mandamai, pegawai di rumah ibu angkat Angelin yang baru bekerja selama 1 bulan. Meski sudah menetapkan tersangka, Polda Bali terus mengembangkan pengusutan kasus tewasnya Angelin. Polisi kembali melakukan olah TKP dan menanyakan sejumlah saksi, yaitu 2 anak kos di kediaman ibu angkat Angelin dan kedua kakak angkat Angelin, Ipon dan Christine. Polisi kemudian menemukan sejumlah bukti dan kejanggalan, diantaranya bercak darah di kamar Margaret dan tali yang ditemukan di dekat jenazah Angelin yang berasal dari horden yang hanya ada di kamar Margaret. Belum lagi pernyataan Agus yang selalu berubah-ubah. Pada 14 Juni 2015, ibu angkat Angelin, Margaret, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali atas kasus penelantaran anak. Kemudian pada 28 Juni 2015, Margaret kembali ditetapkan sebagai tersangka, kali ini sebagai pelaku pembunuhan terhadap Angelin. Berbagai spekulasi motif pembunuhan Angelin bermunculan, diantaranya soal wasiat waris dari ayah angkat Angelin yang nilainya miliaran rupiah. Juga tentang iming-iming 2 miliar rupiah dari Margaret kepada Agus jika mengaku membunuh Angelin. Kemudian tentang kondisi psikologis Margaret yang diduga sebagai psikopat. Hingga kini motif pembunuhan Angelin masih belum terungkap jelas. Berkas perkara pembunuhan Angelin telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Denpasar. Persidangan kasus pembunuhan Angelin akan segera dimulai untuk menguak kasus alasan pembunuhan anak berusia 8 tahun tersebut. Tim Liputan Metro TV.
Kita beralih